Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan tenang, khusyuk, tumaninah, sangat berbeda hanya dengan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Berita-berita yang kita selalu baca, terutama pada pekan terakhir ini, sangat menderita umat Islam di sana. Perang yang terjadi sudah melanggar aturan-aturan internasional yang harus disepakati, yang harus dilaksanakan. Umpamanya tempat pengungsian tidak boleh diganggu, orang-orang sipil yang tidak ikut perang penduduk itu tidak boleh jadi sasaran. Rumah sakit, tempat ibadah itu harus dihormati. Tapi kenyataannya bertolak belakang. Umat Islam di rumah sakit Safa atau Sofa, dan bahkan itu pemerintah kita yang dulu mendirikan, itu sudah dijaga ketat oleh Zionis Israel. Keluar masuk itu pasti mati. Hari ini sudah mencapai 11.000 lebih saudara kita yang terbunuh. Air, listrik, kebutuhan pokok itu sudah diputus. Sampai operasi-operasi yang dilakukan itu sudah tidak lagi pakai alat bius. Ya, terpaksa. Ada yang masih belum paham. Setelah terjadi seperti sekarang ini, kesalahpahaman mereka dikiranya perang ini justru yang salah itu umat Islam. Padahal sebenarnya ya, kita ini sudah puluhan tahun dijajah. Negeri sah kita itu ya Palestina itu. Kita masih bersabar, dibatasi dengan segala cara. Cuma menjelang perang sebulan yang lalu itu, gara-gara orang Yahudi itu memblokir Masjidil Aqsa untuk upacara keagamaan mereka. Jadi umat Islam tidak boleh masuk, tidak boleh ke masjid. Kurang lebih 10 hari ada acara khusus tiup trompet. Padahal tiup trompet itu lambang pernyataan kemenangan orang Yahudi. Diikuti dengan upacara khusus potong hewan dan berakhir dengan pesta musik. Nah, itu yang memicu umat Islam sudah tidak bisa sabar lagi.
lalu memerangi Zionis Israel. Dalam hadis ya, Nabi itu diterangkan orang yang sabar, orang yang santun, jarang marah. Namun kalau sudah masalah agama yang direndahkan, dihina, Nabi sudah tidak bisa sabar lagi. Itu yang dipakai dasar berontaknya umat Islam. Kenapa kita berontak? Agama sudah direndahkan, ke masjid sudah tidak bisa. Maka perang. Sebenarnya perang ini seimbang. Karena apa? Dunia, masyarakat dunia itu mengerti bahwa yang benar itu adalah umat Islam. Yang salah Zionis Israel. Mereka itu penjara. Jadi sekian tahun tidak punya negara, lalu ingin merebut negara Palestina. Dan mereka merasa kuat karena dibackingi terutama oleh Amerika. Padahal masyarakat Amerika sendiri itu sebenarnya sangat mendukung Palestina, berbeda dengan negaranya. PBB yang sebenarnya menjadi polisi dunia, bisa menyelesaikan segala masalah yang terjadi di dunia ini, sudah tidak berkutik lagi karena memang dikuasai oleh orang-orang Zionis. Mungkin jamaah masih ingat waktu Bung Karno dulu aja PBB itu sudah tidak dipercaya. Karena sudah paham Bung Karno ini PBB itu alat Zionis saja. Saya kok punya keyakinan ya, perang yang terjadi sekarang ini akan berakhir kemenangan pada umat Islam. Amin. Apalagi saya membaca sebuah hadis terkenal. Hadis ini biasanya dimasukkan dalam bagian min asyrati sa'ah. Hadisnya muttafaq alaihima, Bukhari Muslim, sanadnya sahih. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, Nabi berkata begini, la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahuda. Kiamat itu tidak akan datang sampai umat Islam itu memusuhi, memerangi, yaqtulun itu kalau bahasa asalnya yang membunuh, perang terhadap orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun. Orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Wa hatta yahtabi al-yahudi wa al-hajar wa syajar. Sampai saking takutnya orang Yahudi dengan umat Islam dalam perang tersebut, mereka lari kejar-kejar sembunyi di balik batu-batuan bukit ya, di balik pepohonan. Fayaqulul hajaru wasyajaru, sampai kata nanti bukit yang mereka pakai tempat sembunyi juga pepohonan itu berkata, ya Muslim ya Abdullah, hada Yahudiyun. Hei hamba-hamba Allah, hei orang-orang Islam, ini loh orang Yahudi bersembunyi di sini. Khalfi, di belakang saya, faktulhu, bunuh mereka. Illal gharqad, kecuali ada pohon yang namanya gharqad yang sekarang ditanam besar-besaran oleh orang Yahudi.
Israel sendiri. Fa innahu min syajaril Yahudi. Berkat ini kata Nabi memang termasuk pohonnya orang Yahudi. Kita tidak mengerti pengertian berkat ini hakikian, betul-betul pohon, atau majazian biasa. Yang penting hadis ini menerangkan akan terjadi perang besar dan orang Yahudi itu kalah. Sekarang ini Netanyahu sebenarnya bingung, Perdana Menterinya ini. Rakyatnya sudah tidak percaya, rakyatnya sendiri sudah banyak meninggalkan mengungsi dari Tel Aviv dan sekitarnya. Dan perang ini menakutkan bagi orang-orang masyarakat Yahudi. Kenapa kita itu positif mengatakan menang? Peristiwa sekarang ini mengundang simpati yang luar biasa kepada orang-orang komunis sekalipun. Saya sebut saja Rusia, Korea Utara, itu membantu kita. Jadi perang betul ini mungkin perang dunia ketiga. Ini semuanya saya sampaikan dengan harapan apa? Gini loh. Jangan sampai ada di antara kita melihat saudara-saudara kita menghadapi perang besar antara hidup dan mati ini, kita itu cuci tangan tidak berbuat apa-apa. Hati-hati dengan hadis Nabi, idza ra'a minkum munkaran, kalau kalian itu melihat kemungkaran, ketidakbenaran, fal yughayyiru biyadi, cepat rubah dengan tanganmu. Yadun itu tangan, power, kekuatan. Kalau kamu tidak punya tangan, tidak punya power, tidak punya kekuatan, atau takut resikonya, baik, pakai cara kedua, fal yughayyiru bilisan, rubah dengan mulut, dengan lisan, dengan tulisan, melalui mass media. Kalau itu pun masih belum berani, takut, pakai aja cara yang terakhir, fabi qalbi, dengan hati, dengan doa. Namun Nabi mengatakan wala ta'tafu iman. Kalau kamu itu berjuang membela saudaramu yang teraniaya itu hanya dengan doa, itu menunjukkan kelemahan iman. Perhatikan, berdoa saja masih disebut Nabi, kamu itu orang yang lemah iman. Berarti kalau tidak berdoa, tidak punya iman. Saya masih punya praduga ya. Masih banyak kita ini setiap saat belum berdoa, mohon kepada Allah untuk kemenangan perjuangan umat Islam Palestina. Ini menjadi masalah nanti. Kalau kita orang Islam sudah dikatakan Nabi, kamu sudah ada Islam lagi, tidak punya iman, itu ada Islam namanya. Sehingga Allah tidak sempat memberikan pertolongan. Yang harus kita lakukan sekarang ini ya, bukan cuma prihatin, pasif, diam. Kalau punya dana, pakailah untuk membantu umat Islam saudara kita. Kalau tidak punya, minimal jangan lepas berdoa setiap saat. Ingat, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kalau semua kita berdoa, insya Allah pertolongan Allah itu sangat dekat. Karena yang menyuruh berdoa itu
Jangan lupa hadis Nabi, man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Siapa tidak menaruh perhatian serius kepada sesama umat Islam, dia sebenarnya bukan bagian dari orang Islam itu. Sudah tidak diakui orang Islam lagi. Alhamdulillah saya melihat terutama dari Malang, dana yang terkumpul cukup tinggi. Lazismu termasuk nomor 4 di Indonesia dalam pengumpulan dana. Ayo kita terus berdoa. Dan Allah sudah mulai banyak menunjukkan kuasanya dalam perang ini, sehingga sebenarnya Israel yang saat ini digembar-gemborkan budaya kuasa karena di backing negara Amerika terutama, sebenarnya mereka itu sudah kebingungan karena kekuatan Palestina itu terletak pada keyakinan, akidah, semangatnya berjihad. Mati itu bukan apa-apa. Sampai kita itu kagum gimana bisa memiliki keimanan seperti itu. Sebelum perang itu mesti yang dibaca itu Al-Quran. Ini loh yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kamu mati, mati syahid. Kamu takut, haram hukumnya, takut itu. Kamu itu lebih tinggi dari mereka asal kalian beriman. Kalian itu benar melaksanakan membela tanah air. Dan tanah air Palestina itu sebenarnya sudah anugerah Allah yang dijanjikan. Hanya gara-gara orang Yahudi itu dibohongi oleh keyakinan bahwa mereka tidak akan bisa tampil jaya sebagai negara yang besar kalau belum bisa menemukan Haikal Sulaiman, Solomon's Temple, yang diberitakan itu ada di fondasi di dasar Baitul Maqdis kita. Padahal setelah dibuktikan, dibongkar-bongkar, tidak ketemu. Itu hanya kebohongan saja sebenarnya. Mereka itu penjajah, membela tanah air, merebut milik kita, itu suatu kewajiban dalam agama. Baiklah, mudah-mudahan pengingat saya ini mendorong kita untuk lebih memperhatikan saudara kita. Doakan terus, paling tidak ya Allah mansur man nasaraddin wahdul man qadar muslimin, itu selalu kita baca, kita meminta Allah. Baik, kajian kita berikutnya seperti biasa saya memilih ayat-ayat tertentu secara tematik kita tafsirkan. Kali ini saya memilih surat An-Nisa, perempuan, ayatnya 59. Allah menyatakan dalam surat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi kitabnya yang disuruh itu kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya putus. Hei orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada pemerintah di antara kamu. Ulil amri itu pemerintah, minkum dia dari kalian. Kalian yang pilih, yang dipilih juga dari kalian. Lalu pemilu 5 tahun yang lalu. Dalam gramatika bahasa Arab ya,
wawu yang ketiga itu wa ulil amri minkum itu termasuk wawu ataf, semacam koma. Memahami wawu ataf itu, kalimat-kalimat yang ada harus dipahami sesuai dengan kalimat yang ada sebelumnya. Jadi pemerintah yang wajib ditaati itu dipersyaratkan yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau tidak, ya tidak. Walaupun minna, minkum dari kalian. Sampai ada hadis la ta'ata li makhluqin fi masyiatillah. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk siapapun dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Kalau negara itu saya kecilkan menjadi komunitas keluarga ya. Ada suami, ada istri, ada anak. Pemimpinnya siapa? Suami. Dan suami itu dulu dipilih oleh istri. Atau suami yang milih, istri setuju. Walaupun suami pemimpin ini ukuran ditaati apa tidak oleh istri dan anak, dengan catatan suami ini taat kepada Allah dan Rasul apa enggak? Sampai ada petunjuk di Quran, wa in jahadaka itu, kalau orang tuamu itu memaksa kamu untuk mensyirikkan aku Allah, kalau tutihuma. Si anak dipesan, jangan kamu taati walaupun bapak ibumu. Itu ibumu yang melahirkan kamu. Tapi wasahibuma fid dunya ma'ruf. Pergauli dengan baik. Yang kamu tidak setuju itu perbuatannya, bukan orangnya. Kita ini kadang-kadang tidak bisa memisahkan mana yang kita musuhi, perbuatannya apa orangnya. Kalau yang kita musuhi itu orangnya, biasanya ya, itu dasarnya sentimen a priori. Tapi kalau yang kita tidak setuju itu perbuatannya, itu justru sebaliknya, dasarnya itu kasih sayang. Aku ngesak nih, dia nanti akan jatuh. Jadi pemimpin siapapun tidak boleh diikuti selama mereka itu tidak taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kita yang milih, ya milih keliru. Dulu tidak mengira kalau begitu, kok tiba-tiba begitu. Gak usah bicara besar-besar negara. Menurut saya, kaum ibu para istri itu ada tidak yang walaupun tidak diucapkan itu dalam pikirannya, aku dia nampak sih, kok ya kita baik wong iki. Gandengnya gandeng, pinter ya pinter, cuma pelite loh ya. Dulu kan tidak tahu tuh. Ada pacarannya berapa semester? 8. Ya ngapain ngandari dengan pacaran? Ya, sama dengan sekarang kita menghadapi pemilu 24 ini. Ya semuanya baik. Semuanya baik. Akhirnya kita terkecoh. Nah, biar tidak terkecoh, ikuti ayat ini. Saya tidak mengarahkan memilih ya. Kita itu ngaji. Sekarang ada berapa calon? 3 ya. Kalau kembali pada ayat ini, 3 itu diukur pada gak kenal loh kita itu. Gak sana, gak kadang itu. 3 ini yang paling taat kepada agama, pada Allah Rasul siapa?
Mesti ketemu. Oh, diamin nih. Itu aja sudah. Kalau orang lain teman kita memilih tidak seperti yang kita pilih, jangan disalahkan. Itu hak asasi mereka. Tapi kita ingin jadi orang yang taat kepada Allah. Ini perintahnya, pelajari. Ini yang lebih taat kepada Allah Rasul mesti ketemu. Tidak usah diaminkan, memang amin. Sudah, tidak saya teruskan. Saya membaca ayat ini ya. Kita itu diwanti-wanti Allah. Kalian itu wajib taat selain kepadaku Allah, kepada Rasulku Muhammad. Kamu harus taat sebenar taat, cinta sebenar cinta kepadanya. Alasannya apa? Kok kita itu wajib mencintai, menaati Rasulullah? Pertama ya, yang paling mendasar diperintahkan oleh Allah. Ya termasuk tadi ati Allah wa ati Rasul. Bahkan ada ayat yang sangat memikat kita, surat Ali Imran 31. Kita ini kan selalu mengatakan Allahu Akbar, Allah segalanya. Allah Akbar itu kullu masyaallah shadir, al-akbar wallahu wahdah. Apapun siapapun itu kecil, yang besar cuma Allah. Lalu kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, segalanya itu Allah itu zat yang betul-betul segalanya dan satu-satunya yang sangat kita cintai. Lalu Allah itu pesan gini, Ali Imran 31. Qul, bekasnya, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian tuh betul-betul cinta Allah, sering mengatakan inna sholati, sering mengatakan Allahu Akbar, fattabi'uni, ayo ikuti aku. Niscaya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, jamak dzunub, dzambun dulu. Wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian itu taat mengikuti aku, Nabi kita, dua yang kalian akan terima dampak hasilnya. Allah cinta kamu dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu, karena Dia zat yang pengampun penyayang. Jadi kalau kita itu pendambang ampunan Allah, mendambakan dicintai Allah, Allah itu memberi petunjuk, rajin mengikuti kekasihku Muhammad. Jadi kita taat itu karena memang diperintahkan. Saya pernah menemukan sebuah makalah yang cukup menarik gitu ya, yang Nabi pernah ulama menulis, lau kana hubbuka shadiqan la, kalau memang cintamu itu betul-betul cinta, tidak sekedar cinta-cintaan, pasti kamu itu harus mentaati siapa yang kamu cintai. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena konsekuensinya kalau kita itu mencintai sesuatu, yang kita ini harus taat kepadanya. Ini alasan pertama. Yang kedua apa? Kita mencintai, menaati Nabi itu merupakan konsekuensi pelaksanaan dari rukun iman kita.
Kita itu punya rukun iman 6. Rukun itu tiang utama itu, saka bulu, zamannya arkan. Iman itu kepercayaan Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir, qadar. Saya tambahi pemahaman ya. Saya pernah ditanya mahasiswa, Ustaz, kenapa rukun iman kita itu 6? Saya jawab seenaknya waktu itu, ya memang 6. Hadis ngono waca. Ngapain kamu tanya itu? Maaf Ustaz, kalau menurut saya nggak perlu 6, cukup 4. Apa alasan kamu? Kamu baca pendapat siapa atau buku apa? Saya nggak baca buku apa-apa. Maaf, waktu itu belum ada internet memang. Awal-awal saya mengajar di IKIP Negeri Malang. Karena kalau yang 4 itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Sentralnya Allah melalui aparatnya malaikat, membawa petunjuk Allah kitab kepada manusia diwakili Rasul. Kalau itu tidak bisa dikurangi. Sedangkan iman kepada kiamat, iman kepada takdir itu kan bagian dari isi kita. Ngapain dijadikan pasal tersendiri 5 dan 6? Saya pikir hebat banget mahasiswa ini. Kalau di pondok tanya gitu tuh, oh, walat ini. Langsung saya jawab gini, bagaimana kalau pertanyaan Anda itu saya jelaskan minggu depan, kuliah minggu depan? Ngapain Ustaz? Saya tertarik pertanyaan Anda dan ingin memperdalam dulu. Saya diskusikan dengan teman-teman dosen seminggu itu. Ternyata pertanyaan mahasiswa itu benar. Intinya itu 4. Kenapa ada 5 dan 6? Saking pentingnya untuk kehidupan manusia. Kiamat itu menjamin kalau orang betul-betul mengimani, pasti akan masuk surga dengan penuh kemuliaan dan kedamaian keselamatan. Takdir itu menjamin manusia akan hidup tenang dan tentram. Karena manusia itu seperti yang dikatakan dalam ilmu tauhid itu, an-nasu yudabbir wallahu yuqaddir. Manusia itu sehebat apapun, kemampuannya terbatas kepada merencanakan, memplanning, memprogram. Hasil itu Tuhan yang menentukan. Maka kita walaupun sudah merencanakan sekian rupa, kalau ditanya gimana bisa berhasil, insya Allah. Sampai Allah itu mengatakan wa asa anta qurau syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Dalam banyak hal kalian itu mencintai sesuatu, padahal yang kalian cintai itu tidak baik bagi kalian. Kalian tidak ngerti itu. Sebaliknya dalam banyak hal kalian itu tidak menyenangi sesuatu, padahal sesuatu itu sangat baik untuk kalian. Manusia itu kalau sudah merencanakan maksimal ya, optimal, gagal itu cenderung frustrasi. Belum mati itu sudah bilang mati, bolak-balik mati ya. Kalau kita percaya takdir, justru setelah kita berusaha maksimal, di antara dua petik, maksimal, kok belum berhasil, itu namanya takdir. Terkait dengan kiamat, maaf ya, kiamat itu jangan diartikan hancurnya alam semesta. Itu proses. Kiamat dari kata koma, yakumu kiaman, bangkit, berdiri. Akan ajli suara Quran. Sekarang saya akan duduk.
Undur ilayah wa ana aku minal muslimin. Saya berdiri, ini bangkit namanya tiang. Dibangkitkannya manusia dari tidurnya yang panjang, ya, untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Itu intinya, esensinya kiamat. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yara, syarat yara. Sekecil zarah atom pun baik dulu akan kita lihat. Nah ini yang menjamin kita pasti masuk surga. Loh, hubungannya jamaah kan sering menerima penjelasan saya yang sering saya ulang-ulang. Dari analisis psikologi, salah satu sebab utama adanya orang itu berani melanggar indisipliner karena dirinya itu yakin pelanggarannya tidak diketahui pengawas. Dibuktikan sejak dulu sampai sekarang itu sama, kalau monitoring kontrol itu diketati ya, so pasti pelanggaran itu menurun. Cuma yang jadi masalah, selama sang monitor, sang pengawas ini bernama manusia atau alat-alat canggih sekalipun produk akal manusia, sebut saja CCTV. Pertanyaannya, pengawas yang model bagaimana yang tidak bisa ditipu, dikibulin oleh manusia sendiri? Maaf saya bertanya, apa kalau sudah ada KPK, korupsi berhenti? Aduh, sekarang ceritanya akhir-akhir ini justru KPK-nya itu yang bermasalah. Ya, ini belum sampai Mahkamah Konstitusi ini. Lebih renyah lagi. Tapi kalau pengawas itu saya ganti roket, atit, dari wong Arab, ila masa, mau lari kemana? Mau ngumpet di mana? Mau sembunyi di mana? Kalaupun ada itu kan omongannya orang pacaran. Maksudnya berduaan masuk taman ya, menundak-nundak di bawah pohon pisang. Mereka itu berkata aman, kita cuma berdua di sini dan disaksikan bulan purnama. Sini saya ini ya sombong. Yang malam bulan purnama itu ya di situ, kamu sing blusuan. Jadi iman kepada kiamat itu harus betul-betul kita miliki. Tidak berani kita melanggar karena ada roket dan akhir. Jadi kesimpulannya apa? Rukun iman itu yang lengkap sempurna ya 6. Nah, mencintai Nabi itu realisasi dari iman yang keempat. Rasul Allah, malaikat, kitab, Rasul. Jadi orang yang tidak taat kepada Nabi, ya dia itu melanggar rukun imannya sendiri. Dan yang lebih penting lagi ya, kenapa kita itu harus taat kepada Nabi? Dalam hidup kita ini sebenarnya tidak ada orang yang paling berjasa kepada kita itu melebihi jasanya Nabi kita. Orang tua kita termasuk. Saya bacakan dua hadis. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. La yu'minu ahadukum, kalian sebelum bisa disebut beriman, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Sehingga kalian mencintai saya melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, anak-anak kalian, dan semua
Jamaah biasanya minta bukti. Dan jasanya yang katanya paling tinggi itu apa Ustaz? Masih ingat ketika saya menyampaikan peringkat anugerah Allah kepada kita yang banyak yang tidak terhitung. Wa in ta'udzu ni'mata wa tusuhai. Itu kalau diperingkatkan ya, anugerah yang paling tinggi nilainya itu iman. Masih ingat urutannya? Iman, al-hayat, terus as-sihah, terus al-usrah, terus al-ilmu, akhirnya al-mal, al-fulus. Iman, hidup, sisa hidup ini, kesehatan, keluarga, ilmu, harta. Sering saya ulang-ulang. Nah, apa kaitannya dengan Nabi? Iman itu betul hidayah Allah. Tapi yang diminta Allah kepada Nabi, umatmu itu beri petunjuk, beri penjelasan. Iman itu gimana? Kalau yang tahu ukur iman ya, bisa dibaca surat Ali Imran 91. Innal ladzina kafaru, mereka yang kafir tidak beriman itu, wa matu wa hum kuffarun, dan sampai mati tetap tidak beriman. Kesalahannya tidak beriman itu falai yuqbala, pakai lam, yuqbala min ahli mil'ul ardi dhahab, mil untuk penuh, ardi itu bumi, dapat untuk emas. Kesalahannya tidak beriman itu tidak bisa ditebus diganti dengan emas sepenuh bumi sekalipun. Walau iftadari, walaupun ngotot ingin menebusnya. Jadi tidak main-main. Karena iman itu apa? Tiket surgawi. Kalau sampai akhir hayat kita itu tetap berkeyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, dijamin dipastikan masuk surga. Saya kan sering mengatakan, orang seperti kita ini jangan ragu-ragu sujud rambut pun pasti nanti masuk surga, pasti. Yang jamin Allah, yang jamin Nabi. Man radiya billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin rasulullah wajabat, pakai kata wajabat, pasti lah kalau jannah. Cuma selalu saya ulang juga, masalahnya satu, masuknya langsung apa transit dulu, tok. Pasti. Kapan-kapan kita bicara tentang bagaimana merawat anugerah Allah yang tertinggi, iman. Ini penting. Karena Nabi mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu satu saat spannya naik, satu saat itu turun. Apa anak muda, orang tua juga sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Jumat itu bagus, Sabtu malam Minggu malam Ahad itu sudah tidak lagi. Di masjid dengan di pasar berbeda, sendirian dengan banyak teman berbeda. Padahal kata Nabi dijamin la yasriqu syariqu fa mu'min wa la yasrabu syariqu wa mu'min wa la yazni zani fa mu'min. Selama orang itu beriman, tidak akan mencuri, korupsi, tidak akan minum minuman keras, tidak akan berzina. Sahabat interupsi, tapi kenyataannya Nabi yang mencuri, yang minum itu suka beriman. Enggak, kata Nabi. Kamu katakan seperti itu karena saat dia mencuri, minum minuman keras, berzina, imannya dia tanggalkan. Di sini jasa Nabi yang luar biasa. Pak sudah tadi dia. Sebenarnya ada
pesan khusus saya tambah satu saja dulu. Ini kita mencintai mentaati Nabi itu karena kita mengharapkan syafaat, pertolongan. Saya bacakan hadis. Likulli nabiyyin da'watun da'a hari umat. Tiap nabi itu punya doa yang dipergunakan untuk mendoakan umatnya. Nabi kita mengatakan wa inni ikhtabatu. Ikhtabatu itu aku simpan. Khusus doaku yang juga untuk umatku sengaja kusimpan dakwati syafaatan di umati yaumil qiyamah. Kupergunakan nanti di hari kiamat untuk memohonkan kepada Allah syafaat. Syafaat itu pertolongan. Salah satu cara mendapatkan syafaat ini, pertolongan, berbanyaklah sholawat kepada Nabi. Sekarang itu bermunculan di mana-mana jamiah sholawat. Saya tidak menganjurkan mengikuti. Ikut ya monggo, tidak ya monggo. Kalaupun ikut ya dipilih yang sesuai dengan sunnah. Tapi bersholawatnya itu jangan sampai lupa. Saya tidak yakin jamaah semuanya ini habis sholat utamanya bersholawat kepada Nabi. Jangan lupa itu. Karena Nabi kita itu mengatakan sesuai dengan anjuran Allah sendiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sendiri malaikatnya sholawat memuji Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengimani aku, mengimani malaikatku, shollu alaihi wa sallimu. Ayo kalian salawat juga. Lalu Nabi mengatakan, aulana sibi yauman qiyamah, orang yang paling mulia bagiku di hari kiamat nanti, aksarun alaiya sholatan, siapa yang paling banyak waktu hidupnya itu berselawat kepadaku. Ini hadis Sahih Tirmidzi. Kalau hadis Bukhari mengatakan begini, Muslimnya, man sholla alayya sholatan, siapa berselawat kepadaku itu satu kali aja, Allahumma sholli ala Muhammad, shollallahu alaihi asyra, Allah itu berselawat memuji kepadanya 10 kali. Apa tidak tertarik kita ya? Yun sewu ya, kita itu dipuji atasan itu, sebenarnya bukan main. Istri-istri itu dipuji suaminya, endere teman. Nah ini Allah akan memuji kita dengan selawat. Kenapa tidak kita lakukan? Juga saya ingin mengingatkan, dengar adzan, ya, itu kita disuruh nirukan. Selesai adzan jangan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Hadisnya yang benar selawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Perbanyak selawat dulu. Ada kalimat atau dugaan sumbang dari orang Kristen ya. Ternyata nabinya orang Islam itu nasibnya juga tanda tanya ya. Lu kok tahu? Anjir jalur di Solapati, jalur di Tuna. Dia lupa, tidak sadar yang menyuruh berselawat itu Allah. Dan Allah itu penentu segalanya. Kalau bukan karena Allah kita tidak berselawat, bisa juga. Tapi karena Allah yang mengingatkan, aku saja selawat karena kamu tidak. Kok nemen? Mari kita berbanyak selawat setiap saat. Begitu mendengar nama Nabi kita disebut, jangan lupa Allahumma sholli alaihi.
ngetik Nabi Muhammad, jangan lupa SAW. Cuma nanti kalau dibaca jangan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak sama dengan gelar SC, itu tidak sama. Sallallahu alaihi. Saya sengaja mengingatkan, ternyata belum banyak juga kita itu yang berselawat. Oh iya, ingat, ada yang tanya, Ustaz, sholawat itu yang baik, yang benar, yang lengkap ditambahi Sayyidina Banda. Lucunya kita itu kalau mendengar orang pakai Sayyidina NU itu, kalau tidak pakai Sayyidina Muhammadiyah. Yang betul ya, kalau kita berselawat itu terkait dalam ibadah khusus, jangan ditambahi Sayyidina. Ibadah khusus tahu tak? Ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur oleh agama, kita tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Sholat, adzan. Ayo mereka yang suka pakai Sayyidina, berani adzan nambahi Sayyidina. Wa asyhadu anna sayyidana wa keplai tampilnya. Tak berani. Tapi kalau di luar ibadah khusus umum, seperti ngaji ini kan umum ya. Lihat yang duduk itu jangan dilontar ya. Ada yang sombong uang, ada yang sendakel, langsung kita ngantuk-ngantuk ini gitu ya. Gak apa-apa ini. Tapi ini khusus gak boleh. Kalau ibadah umum jangankan cuma Sayyidina, tambahi Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina. Tidak turun. Dan sepertinya yang sering kita lupa itu bertasyahud, tahiyat itu. Dalam sholat itu nambahi, itu tidak boleh. Itulah aja. Jadi kajian hari ini ya, ayo kita kembali mentaati Nabi. Alasan-alasan baru beberapa yang kita sampaikan. Yang terakhir, ayo kita jadi orang yang ahli sholawat. Itu sangat penting, mengundang kecintaan Allah. Allah sholawat, kita diingatkan sholawat. Kita sholawat 1 kali, Allah itu sholawat 10 kali kepada kita. Karena beliau Nabi itu kekasihnya. Tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Ini perintah sunnah Nabi. Satu saat akan kita kembangkan, kita tambah. Kenapa kita itu harus betul-betul menaati Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kajian hari ini Allah mengirimkan hidayah ya. Kita bukan sekedar mudah memahami, tapi Allah mudahkan kita dalam mengamalkan. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.